Tiga pesan. Pesan pertama tentang rezeki. Arti atau makna tentang rezeki sebenarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, takdir dan doa. Dan yang ketiga adalah bertambah umur. Tentang umur. Yang pertama Nabi mengatakan, innar rojulah, sesungguhnya seseorang. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan rojul, itu bukan hanya laki-laki saja, tapi merujuk kepada setiap orang, seseorang. Someone, everyone, anyone. Bukan hanya kepada woman atau women atau men atau men. Sesungguhnya seseorang, kata Rasulullah, la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Rizkinya didelete, rizkinya dihapus, rizkinya ditolak. Bidzambi yusibuhu, karena ada dosa yang menimpanya, karena ada dosa yang dilakukan. Hari ini kita diajarkan oleh Rasulullah seperti apa sih itu rezeki dari Allah. Jadi jangan sampai punya pemikiran, teman saya Pak Ustadz nggak pernah ke masjid, nggak pernah gotong royong, nggak pernah bersosialisasi, bahkan mohon maaf bukan saya suudon Pak Ustadz, tak pernah nampak Idul Adha, Idul Fitri. Sekurang-kurangnya orang kalau nggak sholat 5 waktu minimal kan di setahun itu ada 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri. Ini tak nampak juga Pak Ustadz. Tapi tengok rumahnya semakin besar, rumahnya setiap bulan baru, mobilnya baru, bininya pun baru Pak Ustadz. Ini rezeki atau tidak? Nah, jadi kita nih dipahami Pak, bahwa setiap kenikmatan, setiap sesuatu yang berkilau, mau itu mobil, harta, keluarga, tapi kalau tidak didasari dengan iman dan takwa, atau bahkan rizki itu dihasilkan dari perkara haram, maka itu bukan rizki dari Allah. Jadi meskipun nampak berkilau, makanya kita diajarkan oleh Nabi, kita tidak boleh julid, tidak boleh iri. Belum tentu yang nampak berkilau padahal nggak pernah sholat. Aku yang sering sholat, bahkan puasa Senin Kamis, kok nggak kaya-kaya. Ini yang perlu dipahami. Jadi tidak nampak semua yang berkilau itu rizki. Makanya Nabi mengatakan, sesungguhnya rizki itu didelete, sesungguhnya rizki itu dihapus, ditolak sama Allah kepada seseorang kalau orang itu menghasilkan dari rizkinya dengan sesuatu yang haram. Maka dulu Pak, sebelum Nabi datang, orang-orang kafir Quraisy itu kalau mendefinisikan rizki itu ma ya'kuluhul mamluk min malikihi, sesuatu yang dimakan. Ada seorang budak, dia makan buah atau makan kurma, dikasih majikannya, itulah rizki. Jadi kalau ditanya rizki itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau secara makna spesial, spesifik, rizki itu yang dimakan. Tapi secara umum datang Nabi dirubah definisi itu. Rizki itu bukan sekedar yang dimakan, tapi rizki itu mayumfa'uh bihi, yang bermanfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh orang. Jadi apa? Semua, bukan hanya sekedar makanan. Rumah, apakah rizki bagi kita? Apakah itu rizki dari Allah? Mobil, apakah rizki dari Allah? Motor, apakah itu termasuk rizki dari Allah? HP, apakah termasuk rizki dari Allah? Pasangan kita, istri kita, apakah rizki dari Allah? Begitu juga ibu-ibu, kalau ditanya apakah suami ibu rizki? Ada seorang ibu, seorang istri punya suami ganteng. Sudahlah ganteng, kekar. Lebih ganteng dari Ustadz Hairul. Kemudian badannya six-pack. Nah, six-pack. Kalau Ustadz Hairul berapa pack? Kalau saya one pack. Jadi ada seorang istri punya suami ganteng, six-pack, muda, udah kalah sarukan, tapi setiap hari istri itu mukanya penuh dengan biru, kadang hijau. Kenapa Ustaz Hirul? Lebam. Lebam itu hijau atau biru Pak Ustaz Hirul? Kalau lebam itu dipukul, biru atau hijau yang benar warnanya? Kalau orang Madura kan tak kenal hijau Pak, orang Madura tak kenal hijau. Semua biru Pak, biru muda, biru langit, biru daun. Daun itu biru Pak, biru muda itu Pak. Ada seorang suami kaya tapi istrinya penuh tekanan, maka keberadaan suami itu bukan rezeki, meskipun dia kaya ganteng. Begitu juga sebaliknya, bapak-bapak punya istri cantik, udah kalah selebgram, body seperti apa saja,
Nah, bukan saya yang bilang Pak ya. Karena masuk ke sini. Tapi sebentar-sebentar bapak ketika kerja dia keluar tanpa pamit. Bawaannya marah terus, merepet terus. Maka meskipun istri bapak cantik, lebih cantik dari artis, kalau dia tertekan bapak di rumah, maka itu bukan rezeki dari Allah. Tertekan gimana Pak Ustadz? Makanya banyak kalau saya tengok suami-suami yang kurus, istrinya agak gede. Saya nggak bilang gemuk. Itu biasa rata-rata tertekan ya. Makanya banyak di jembatan Barelang tuh setelah ditengok suami-suami itu memang tertekan. Memang begitu laki-laki. Makanya ada ungkapan laki-laki tidak berkata-kata. Ada Ustadz itu. Laki-laki tidak berkata-kata. Gimana Pak Ustadz? Langsung gila. Dari kecil sudah sering dimarahin emak, tua sikit dimarahin sama guru ngaji. Datang ke sekolah dimarahin sama guru sekolah. Disuruh push up, disuruh jongkok. Punya bini direpetin sama bini dari jam 6 ketemu jam 6 lagi. Maka bawaannya ketika sampai ke kantor termenung ya, tatapan kosong. Jadi saya curiga Pak, kalau laki-laki ini kalau sudah sampai ke kantor tatapan kosong, dia berarti udah tertekan di rumahnya. Makanya ketika ditanya, bapak-bapak mau masuk surga? Oh sorry Pak Ustadz, sama istri. Mau masuk surga sama istri Pak Ustadz? Di dunia sudah menderita Pak Ustadz. Jadi makanya saya berpikir lama, kenapa ada istilah ungkapan laki-laki tidak berkata-kata. Makanya kalau seorang suami punya istri yang mungkin tidak menyenangkan di rumah, itu bukan rezeki dari Allah. Meskipun cantik, meskipun muda, selisih 13 tahun misalkan. Makanya kata Nabi, arbaun, ada 4 minas sa'adati, dari kebahagiaan. Artinya orang kalau pengen tahu kebahagiaan itu, kata Nabi ada 4. Yang pertama, kata Nabi SAW, almar'atus solehah, istri yang solehah. Itu bagian dari kunci kebahagiaan seorang suami atau seorang kepala keluarga. Yang kedua, almaskanul wasi'uh, rumah yang luas. Maksudnya bukan rumah yang lebar, tapi rumahnya membuat hati kita tenang. Berapa banyak orang rumahnya besar, tinggi, tapi di dalamnya penuh dengan pertengkaran, perselisihan, tuduh menuduh suami dan istri. Anak pun bising, setiap pagi si mama bising, pokoknya lebih bising daripada son horek. Ibu tahu son horek? Setiap hari mau berangkat sekolah ribut Pak. Si mama marahin anak, si anak pun nangis, si bapak pun juga tak dibuatin kopi. Pokoknya ribut, padahal rumah besar, gaji setiap bulan 100 juta, tapi tidak ada ketenangan. Itu namanya disebut dengan almaskanul doyik, tempat rumah yang sempit, nampak besar tapi sempit. Jadi kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama almar'atus solehah, istri yang soleh, kata Rasulullah SAW. Yang kedua almaskanul wasi'uh, rumah yang luas yang memiliki ketenangan di dalam orang yang menempati di dalam rumahnya itu. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, al-jarus solihuh, punya tetangga yang baik. Dan yang keempat kata Rasulullah itu al-markabul hani'u, kendaraan yang menyenangkan. Kendaraan itu maksudnya bukan mobil. Kalau orang yang dimaksud kendaraan itu mobil, kuda, maka orang yang tak punya kendaraan tak masuk. Maksudnya kendaraan itu alat di dalam bekerja, media. Ketika kita mau bekerja, dia aman. Misalkan seseorang yang ahli IT, ahli elektronik, ahli desain, dia mengerjakan laptopnya tak mati-mati, laptopnya lancar. Itu namanya maksudnya kendaraan yang baik. Ketika bekerja bapak-bapak misalkan di pertukangan, maka martilnya, gerindanya, semuanya aman. Itu yang dimaksud dengan kebahagiaan. Kata Rasulullah bahwa setiap seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, tengok dulu ada 4. Pertama, istri yang solehah. Yang kedua, rumah yang luas. Dan yang ketiga, tetangga yang baik. Dan yang keempat, kendaraan, alat dalam bekerja yang menyenangkan, yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi maksudnya gimana? Termasuk juga tetangga. Tetangga itu Pak juga adalah bagian dari rezeki. Kalau sempat Bapak punya tetangga, naudzubillah, yang lagi viral, kebawa-bawa kan orang Madura, Sahara rental. Tahu Ustadz Herul? Pak Yai Mim. Ini gara-gara ini Pak, saya setiap ceramah udah nggak bilang lagi saya dari Madura Pak. Karena kena semua, madas. Madura asli semua kita boikot warung Madura katanya. Bapak nengok nggak di media sosial yang lagi viral? Oh yang tak punya TikTok tak tahu.
Ini kan kemana-mana sampai berita nasional. Ini hanya gara-gara sepele, memarkirkan mobilnya di depan tetangga. Artinya diparkirkan di lahan tetangga. Jadi kalau bapak ini meskipun kaya, meskipun istrinya cantik, meskipun juga duit banyak, rumah besar, mobil besar, tapi kalau punya tetangga yang usil, itu tidak akan pernah bahagia, Pak. Maka gimana caranya? Maka perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Perkara tetangga itu tak suka sama kita, minimal kita tetap berbuat baik. Jangan juga saling balas-balasan. Sekarang kan bisa lihat kan, luar biasa. Hanya gara-gara parkir, hanya gara-gara kucingnya masuk berak, hanya gara-gara mangganya masuk, hanya gara-gara paritnya yang tersumbat. Kalau sempat kita punya tetangga, Pak, kita balik kampung, jebol rumah kita di belakang. Tapi kebahagiaan itu bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar rumah, bukan hanya sekedar mobil yang mewah, tapi punya tetangga yang baik, yang soleh, solehah, itu juga bagian dari rezeki. Maka kalau ditanya, rezeki itu bagaimana Pak Ustadz? Rezeki yang bermanfaat, rumah Bapak, rumah kita, apakah rezeki? Kalau rumah itu bermanfaat, menerima tamu dengan baik, didatangkan oleh orang-orang soleh, dijadikan tempat majlis taklim, maka rumah kita itu adalah rezeki dari Allah. Ada orang buat rumah memang sengaja nggak mau terima tamu, dibikinlah pagarnya setinggi mata memandang, rumahnya dibikin pagar Pak sampai 7 meter, setelah itu dikasih plat, nggak ada lubang sama sekali Pak. Kalau orang bertamu Pak RT mau ngasih undangan harus nengok dulu ini, memang sengaja bikin rumah tidak mau didatangin tetangga. Setelah itu dipasangkanlah anjing helder di situ. Gimana orang mau bertamu? Lewat aja Kak, takut. Jangan lewat situ. Kenapa? Ada anjing helder. Anjing helder itu yang besar tuh Pak, yang pakai kalung besi itu. Gugu. Orang takut. Tapi kalau orang Islam enggak lah. Jadi dia memang bikin rumah tidak mau menerima tamu. Atau ada orang punya rumah sengaja memang tidak menyediakan kue. Makanya Pak, kalau pengen kita itu dikatakan orang yang beriman dan beriman kepada hari akhir, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, muliakan tamunya. Kita jangan sampai buat rumah sengaja tak menerima tamu. Contohnya, tak ada kue sama sekali. Assalamualaikum, siapa yang datang? Pak RT, kasih aja sanford, kata si istrinya. Assalamualaikum, siapa yang datang? Ustadz, kasih aja air putih, nggak usah sanford. Assalamualaikum, siapa yang datang? Ustadz Herul, kasih Sprite. Kalau Ustadz Herul yang datang kasih Sprite. Assalamualaikum, siapa yang datang? Wali kota, kasih aja coca-cola. Assalamualaikum, siapa yang datang? Gubernur, kita booking buah di pasar. Itu namanya orang milih-milih tamu. Datang lagi Ustadz Nuruddin, siapa yang datang? Ustadz Nuruddin, kasih aja air putih. Ini yang tak betul. Kalau itu masih mending Pak. Ada orang yang punya rumah, di dalam rumahnya memang disediakan kue nastar yang sisa tahun 2023 Pak. Dikasih ke tamu tuh, 5 menit kemudian mati dia terkapar di situ. Gimana nggak mati makan nastar yang sudah sisa 2023? Maka hari ini Bapak, kalau pengen rumahnya dianggap dan dicatat oleh Allah sebagai rizki, buatlah rumah senyaman mungkin, tempat ruang tamunya yang enak, ada kasurnya yang selalu dilap. Memang sengaja ketika ada orang, Assalamualaikum, silakan. Ada orang yang Assalamualaikum ke rumahnya mentang-mentang karena ngasih undangan, cukup dipagar saja, nggak dibukain. Mau apa? Bukan berarti haram. Kita dibuktikan bahwa kita ini adalah orang Islam yang beriman, bahwa kita pengen rumah kita menjadi rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. HP kita, apakah HP itu rizki dari Allah? Tengok, sudahkah bermanfaat HP-nya? Kalau HP hanya untuk caci maki, kalau HP hanya untuk nengok-nengok video yang buka aurat, kalau HP hanya untuk digunakan joget-joget, meskipun HP-nya harga 30 juta, iPhone 17 Pro Max, udah keluar belum? Belum ya? Meskipun HP-nya 30 juta Pak, tapi kalau HP digunakan maksiat, maka itu bukan rezeki dari Allah. Jadi jangan menyangka yang nikmat, yang mewah itu semua dari rezeki Allah. Bukan Pak, itu istidraj, itu adalah laknat, bukan nikmat dari Allah. Maka tengok, diteliti apakah rezeki ini baik, dihasilkan dari yang baik. Sama dengan saya tanya sama ibu-ibu, kalau seandainya suami ibu ini ketika satu hari gajinya suami 50 juta sebulan, tapi tiba-tiba suaminya datang bawa uang 1 koper isinya 20 miliar. Saya tanya sama ibu-ibu,
mau terima. Masih pikir-pikir dulu Pak Ustadz katanya. Ini kan yang tak betul. Kalau memang itu dihasilkan dari yang baik, silahkan. Tapi kalau dari hasil tak baik, saya bilang sama ibu-ibu tuh, jangan ibu ditukar dengan 20 miliar, karena kalau duit itu haram yang dibawa suami, dijadikan makanan masuk ke dalam perut anak, masuk ke dalam perut istri, maka seluruh badan menjadi haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang dihasilkan dari perkara haram, maka yang lebih utama, yang lebih pantas menyentuh kulit ini adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Ketika makanan sudah masuk yang haram, jadi darah. Darah dipompa oleh jantung, dikirim ke otak. Dari otak dikirim ke mata, dikirim ke mulut, dikirim ke tangan, dikirim ke kaki. Karena darah yang dihasilkan dari perkara haram, dikirim ke otak, dari otak dikirim ke tangan, tangan bawaannya mau yang haram-haram. Mata darah, yang darah masuk ke mata karena dihasilkan dari perkara haram, mata pengennya mau nengok-nengok yang haram. Susah nengok Al-Quran. Kaki, badan karena dihasilkan perkara haram, susah duduk di majlis taklim. Bawaannya mau pergi, bawaannya mau ke maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ini kata Nabi. Makanya Allah sampaikan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah engkau di bumi ini dengan halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikutin kata-kata setan. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata. Jadi mulai hari ini, apakah duit yang saya bawa ini dari perkara halal atau perkara haram? Baju ini apakah dibeli dari uang haram? Rumah ini dihasilkan dari rezeki yang halal atau haram? Maka kalau itu dihasilkan dari yang halal, itu namanya rezeki dari Allah, Pak. Jadi kita ini dari ini dipahami bahwa tidak setiap sesuatu yang nampak mewah itu bagian dari rezeki Allah. Kalau dihasilkan dari sesuatu yang haram, maka itu namanya bukan rezeki, tapi justru laknat dari Allah. Karena kita bedakan, Pak, duit haram dengan duit halal itu tak bisa bedakan. Ada tiba-tiba Bapak nengok, kalau duit haram tuh Pak Ustadz, gambar Soekarno-nya pecinya miring, atau Soekarno-nya nunduk Pak Ustadz. Ada Soekarno tetap begini kan fotonya. Foto Soekarno gimana? Pakai peci. Apakah Pak Ustadz kalau yang halal tuh Pak Ustadz duit 100 tuh Soekarno pakai peci putih? Mana bisa kayak gitu? Nggak ada bedanya, Pak. Bapak tak bisa bedakan mana duit haram, mana duit halal. Makanya ini penting disampaikan bahwa setiap sesuatu yang kita dapatkan apakah sudah dihasilkan dari yang baik, yang halal. Allah sampaikan juga dalam Al-Quran, walau ahna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya satu komplek, satu kampung, satu daerah mereka beriman dan bertakwa, maka aku turunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Maksudnya bagaimana? Rizki Allah akan berikan kepada satu kaum, di mana kalau kaum itu didasari banyak yang beriman dan takwa. Maksudnya rizki itu dari Allah didasari dengan landasan iman dan takwa. Kalau ada orang dapat rizki tidak didasari dengan iman dan takwa, itu bukan rizki. Makanya kita yang minta, Pak, ketika doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatam fil rizki. Yang kita minta bukan banyak, Pak. Yang kita minta itu berkah rizkinya. Maka rizki yang kita dapatkan sudah berkah tidak? Berkah tidaknya bermanfaat. Punya motor dibawa ke pengajian, punya mobil dikhususkan untuk menolong orang yang sedang mungkin lagi hamil, lagi sakit. Mobil saya ini pernah nolong tetangga yang sedang mau melahirkan malam-malam. Alhamdulillah, mobil itu rezeki meskipun mobilnya carry. Ada mobil Pajero, ada mobil Alphard, tapi digunakan untuk sabu-sabu, ngangkut wanita-wanita yang tak benar. Dipakai mobil untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam agama. Maka mobil itu meskipun mewah bukan rezeki dari Allah. Makanya mulai hari ini kita dipahami oleh Rasulullah, tidak semua yang kita dapatkan adalah rezeki dari Allah. Jadi gimana Pak Ustadz? Makanya kita tidak boleh julid lagi. Kenapa orang itu tak sholat dia kaya? Kenapa orang itu tak pernah ke masjid kok dia semakin lancar bisnisnya? Ini yang perlu dipahami. Tidak semua yang didapatkan itu rezeki. Mungkin saja itu adalah
laknat, istidraj, saumli lahum inna kaidi matin. Aku ulur mereka karena mereka sudah menipuku. Mereka menipu katanya Islam tapi tidak sholat. Mereka menipuku katanya dia banyak harta tapi dia tak pernah bersedekah. Maka aku juga tipu. Ku bikin rumahnya mewah, ku bikin perutnya kenyang, ku bikin hidupnya senang, ku bikin mobilnya mengkilat, ku bikin istrinya cantik, ku bikin anaknya cerdas semua. Padahal itu adalah tipuan bagiku. Maka jangan heran Pak, kenapa ya Pak Ustadz saya selalu berdoa untuk anak saya kok nggak hafal-hafal Quran, sementara anaknya kawan itu, padahal kawan itu tak pernah ke masjid, tapi kok anaknya sukses cerdas. Boleh jadi kesuksesan anak itu adalah istidraj, adalah laknat. Di Allah kasih mereka kesenangan di dunia, tapi di akhirat haba ammansura. Di akhirat dia seperti debu yang bertebangan. Jadi mulai sekarang Pak, kita tidak perlu julid kepada orang, kita tidak perlu iri, tapi juga kita tidak boleh su'don. Jangan gara-gara ini datang ke tetangga, nengok tetangga yang tak sholat, ini kayaknya bukan rezeki dari Allah. Tak betul kamu punya istri yang cantik bukan rezeki, tak boleh. Kita mengaji itu, kita membaca Al-Quran untuk memperbaiki diri sendiri, bukan menilai orang lain. Berhasil tidaknya pengajian kajian subuh, berhasil tidaknya sholat yang kita kerjakan, bertambah kebaikan, hilang semua kemaksiatan di dalam diri kita. Makanya rezeki kata Rasulullah ada 3. Yang pertama rezeki makanan, minuman, pakaian. Pakaian, apakah rezeki dari Allah? Tengok dulu, pakaiannya menutup aurat enggak? Ada seorang perempuan punya pakaian yang mahal 5 juta, 3 juta, tapi tidak bisa menutup aurat. Makanya banyak di Batam Pak, meskipun Islam, banyak yang pakai baju you can see. You kamu can dapat sih melihat, you can see my ketek. Habis itu joget-joget. Iya kalau keteknya bagus, glowing. Sudahlah berbulu hitam lagi, perempuan. Di Batam kan banyak pakai celana pendek. Maka itu yang dipakai meskipun mahal, itu bukan rezeki dari Allah, pakaian kita. Maka seberapa bermanfaat. Makanya kalau Bapak punya pakaian yang bagus, yang mahal, bawa sholat, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang bagus ketika engkau ke masjid. Jangan pakai pakaian yang sudah 3 hari tak dicuci. Pakailah peci yang bagus, bukan saya menyinggung. Mulai sekarang yang punya peci yang paling bagus pakai. Ada surban pakai Pak. Aduh Pak Ustadz, saya kalau pakai surban nanti dikira Ustadz. Emang harus Ustadz? Saya aja nggak pakai surban. Pakai jubah, pakai surban, bukan berarti harus malu Pak Ustadz, takut dikira Ustadz. Itu kan sunnah Rasul. Katanya cinta sama Nabi. Seberapa banyak kita meniru Nabi. Jadi bapak-bapak kalau punya jubah pakai. Kalau perlu pakai pakaian yang mahal. Jangan yang ke masjid yang dipakai baju yang sudah 3 tahun, sudah agak sobek-sobek, yang penting nutup aurat Pak Ustadz. Allah itu tidak melihat pakaian kita. Bukan seperti itu. Kita menghadap kepada zat yang telah memberikan rizki kepada kita. Tapi kalau bertemu sama bos, dipakai dasi harga 2 juta. Dipakai sepatu disemir seminggu. Dipakai jas, rambut pun kelimis, pakai tanco. Ada dulu minyak tanco. Masih ada kan minyak tanco? Iya, minyak tanco bris. Ada bris kan? Berarti kalau tahu minyak tanco, minyak rambut sama bris ini berarti tua gitu loh Pak. Kalau sekarang beda Pak ya. Apa sekarang Pak? Minyak rambutnya dipakai Pak kalau ketemu sama manusia. Tapi naudzubillah ketika ketemu sama Allah, sudahlah tak mandi, habis main futsal, sudahlah pakaian bajunya pun baju yang bergambar calak. Calaknya pun gagal pula. Allahu Akbar katanya, tengok dia belakang. Ini calak yang gagal itu. Iyalah kebanyakan janji palsu. Yang di belakang tak husuk Pak, nengok. Ditulis pula di belakangnya, coblos kumisnya. Aku kalau ketemu, sambil sholat, kalau ketemu ku sepak kepalanya. Makanya pakai pakaian yang polos, yang tidak ada bacaannya. Untuk ini takut mengganggu. Maka mulai hari ini Bapak, biar bajunya, sarungnya, jubahnya menjadi rezeki, pakai untuk kegiatan keagamaan. Jangan hanya baju mewah, celana mewah, sepatu mahal hanya digunakan untuk bertemu manusia. Tapi bertemu sama Allah pakailah yang paling bagus. Beli peci aja saya banyak, sampai ada 30 peci macam-macam. Nah, tengoklah di video kan macam-macam tuh pecinya. Kata-kata hari ini Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banyak orang Pak ketika makanan dihidangkan makanan banyak, ternyata tidak menjadi rezeki. Kenapa? Takut. Nengok udang, Pak Haji tolong makan udang sama sotong, kolesterol Pak Ustadz. Ada kambing, tensi Pak Ustadz. Ada kacang, asam urat. Pak silakan minum teh tarik, kencing manis.
diabetes meletus. Maka meskipun dia sehat, makanan yang dihidangkan ternyata bukan rezeki. Tak usah takut sama makanan, karena di makanan tuh kan nggak nampak penyakit. Yang nampak penyakit itu kalau kita periksa ke dokter. Jadi gimana? Yang penting dijaga pola makan. Perut kalau sudah jadi one pack agak besar kayak saya, kalau Ustaz Tilur kan lebih kecil dari saya. Kalau sudah mulai besar, ditata. Rasulullah itu Pak, makannya sikit. Kalau kita Pak, sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Bahkan di pengajian pun makan. Sambil dengerin Ustadz, ibu-ibu, saya dalam hati, memang kalau manusia zaman sekarang, sikit-sikit makan. Memang makannya sikit, tapi di mana makan. Rasulullah itu makannya sikit. Mau kenyang, berhenti. Jadi silahkan Bapak nggak usah takut sama makanan. Yang penting dijaga pola makan. Makan kambing silahkan, sehat Pak. Jangan dibilang sugesti makan kambing itu tensi, nggak ada. Saya dari dulu takut. Saya tensi biasa kan 150. Sekarang makan kambing biasa aja, setengah mangkok, 2 mangkok. Tapi sampai ke rumah agak pusing sedikit sih. Ternyata pusing sedikit, tapi nggak banyak. Tidur aja dulu, nggak usah terlalu banyak aktivitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama yang dohir, rizki dohir, pakaian, makanan, minuman. Ada yang kedua, rizki batin, tidak berupa makanan, tidak berupa minuman. Gimana tuh Ustadz? Hati kita, hati yang ikhlas, hati yang sabar, hati yang ridho, hati yang tidak dendam, hati yang lapang. Itu juga rizki Pak. Banyak orang makan enak, jalan-jalan luar biasa hartanya, mobilnya pun bagus, tapi hatinya selalu sumpek. Nengok orang yang kebenci terus, susah, hati galau aja. Berarti kita tidak punya rezeki batin. Jadi jangan dianggap rezeki itu yang cuma yang dimakan, yang dipakai, yang diminum. Tapi hati kita yang lapang, hati kita yang tenang, itu juga rezeki Pak. Maka berapa banyak hasil survei dari medis itu, penyakit yang bisa dimiliki manusia itu bukan karena makanan. 70% dari pikiran Pak, dari pikiran, hati yang gelisah, itu yang membuat tensi naik, kolesterol naik, diabetes meletus kambuh, jantung koroner, apalagi asam urat pun naik. Padahal asam urat di kaki kan, bisa pula naik ke atas. Itu kenapa? Karena terlalu mikir Pak. Kenapa tetangga itu enak hidupnya ya? Kenapa dia punya istri cantik ya? Istri tetangga pula yang ditengok-tengok. Padahal istrinya lebih cantik, cuma setan tuh tengoklah istri tetangga, tambah glowing kan, tengok terus. Sampai tak puas dicari Facebooknya Pak. Jangankan Facebooknya Pak, nengok jemuran tetangga aja, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku nengok baju tetangga, bajunya istri tetangga. Ini tak betul orang ini kan. Jadi bersyukur, tidak usah julid. Kenapa? Hati yang tenang, hati yang lapang, yang ikhlas, itu termasuk rizki. Ada lagi yang ketiga, bukan pakaian, bukan makanan, bukan minuman, bukan juga hati batin. Apa tuh Pak Ustadz? Yang tadi saya sampaikan, teman-teman yang baik, circle yang baik, sahabat-sahabat yang baik, besti-besti yang baik, termasuk tetangga. Jadi Bapak nih punya circle Pak RT, punya circle Ustadz Hairul, pengurus, ini termasuk rizki. Bayangkan kalau kita punya kawan tapi bawaannya provokator, kita mungkin marah sama seseorang, si A marah sama si B. Nah, curhat si A sama si C, justru si C memprovokasi, pokoknya kamu kalau datang nanti teke aja kepalanya, sabet aja. Harusnya kan menengahi Pak, salah. Aku sakit hati masih sama si B. Kenapa? Setiap kali ketemu dia selalu bully aku, nyindir aku, di rapat merepekanku. Apa kata si C? Ya udah, nanti kita bikin perhitungan. Nanti kalau di tempat sepi, kita tackle aja, kita tumbuh aja katanya. Kan bahaya punya kawan seperti ini Pak. Padahal dia sering traktir. Jadi tetangga, teman, besti yang baik bukan yang sering mentraktir, bukan yang sering ngasih duit sama anak kita, yang bukan ngasih jajan sama kita, tidak Pak. Tapi ketika kita salah, kita ditegur. Ketika kita dalam keadaan marah, kita disabar. Sabar kamu, jangan sampai tersulut emosi. Itu baru teman yang baik, yang ngajak kebaikan. Ayo berjemaah, ayo sedekah, ayo gerakan infak, ayo ke masjid. Itulah teman yang baik Pak. Maka teman yang baik, yang soleh, tetangga yang baik, yang soleh, itu juga rezeki. Jadi bukan hanya makanan saja. Makanya yang pertama ini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya rezeki itu akan dihapus, tidak dinamakan rezeki, kalau sesuatu itu masih bercampur dengan dosa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kata Rasulullah, la yaruddul qadarah illa du'a. Tidak menolak
ke takdir, tidak menghapus, tidak merubah ke takdir kecuali doa. Nah, ini perlu dipahami. Kita ini kan tak tahu Pak, takdir kita tuh mati umur berapa. Kita ini tak tahu anak kita apakah ada yang jadi menteri. Kita tak tahu apakah anak kita jadi presiden. Tak tahu Pak. Mungkin 7 turunan anak kita, meskipun kita bukan orang yang hebat, orang biasa, bisa jadi 7 turunan kita jadi wali kota Batam. Kita kan nggak tahu. Karena kita nggak tahu, maka takdir itu bisa dirubah oleh doa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Apa kata Nabi Zakaria? Itulah doa yang disampaikan Nabi Zakaria di Ali Imran 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah, berikan saya anak yang baik, yang soleh dan soleha. Ternyata 100 tahun Nabi Zakaria tak punya anak, bahkan orang-orang mengatakan istri Nabi Zakaria mandul. Tapi ternyata dengan doa dia tidak berhenti kepada Allah, di usia 100 tahun, istrinya kurang lebih 90 tahun, lahirlah Nabi Yahya. Tidak mungkin. Meskipun ada hadis mengatakan innallaha katabal maqadir, sesungguhnya Allah itu sudah menuliskan, menetapkan takdir. Khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun qabla ayyahluqas samawati wal ard, sebelum bumi dan langit diciptakan. Kita nih Pak, sebelum langit dan bumi diciptakan, 50.000 tahun sebelum ada bumi, kita sudah ditetapkan takdirnya. Mati tahun berapa, usia berapa, mati dalam keadaan apa, anaknya berapa, punya anak atau tidak, istrinya berapa, sudah ditakdirkan Pak. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya, kalau sekarang Bapak punya istri 1, pengen istri 2, banyaklah berdoa kepada Allah. Ya Allah, kasihlah bini 2. Bisa jadi berubah. Bisa dipraktikkan Ustadz itu. Jadi misalkan Pak Ustadz, saya ini sebenarnya pengen bini 2, bisa nggak dirubah itu takdir? Bisa, asalkan doa. Tapi tujuannya apa dulu Pak? Punya istri 2, sebelah gitu kan. Jadi seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Pak nggak punya anak sampai usia 98-99. Tapi dengan doa Nabi Ibrahim yang disampaikan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Lahirlah yang pertama Nabi Ismail. 13 tahun dari Nabi Ismail, lahirlah Ishak. Tidak mungkin. Meskipun Allah sudah menetapkan takdir Pak, di Lauh Mahfud kita sudah dicatat, Nuruddin nanti kekayaannya berapa, duitnya berapa, rumahnya berapa, mobilnya seperti apa, sudah ditakdirkan. Tinggalnya di mana, matinya dengan cara apa, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kan Allah sendiri yang punya. Yamhullahu yusbitu, yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah itu menghapus takdir nasib seseorang sesuai dengan kesukaan Allah, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wa yusbitu, dan Allah tetapkan. Wa indahu umul kitab, dan Allah itulah yang memiliki kitab tulisan Lauh Mahfud. Sama dengan Bapak punya rumah. Bapak kan bisa mau merubah, mau sekarang cat merah, besoknya cat hijau, lebaran tahun depan cat ungu, karena Bapak yang punya. Maksudnya bagaimana? Tidak ada yang tidak mungkin hari ini ada orang yang tak punya anak. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, bisa punya anak. Jangan bersedih hati, jangan berputus asa. Hari ini kalau Bapak, gimana ya saya bisa kaya Pak Ustadz, gimana ya saya bisa punya banyak kapling Pak Ustadz. Tidak ada yang tidak mungkin. Tengok dulu seberapa banyak doamu. Sekarang ini kan luar biasa Pak, orang setelah selesai sholat pergi, tak pernah doa. Lalu bagaimana? Katanya minta kaya, pengen haji, pengen umroh, pengen punya anak yang soleh. Seberapa banyak kau tahajud berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah anak yang soleh. Ketika anaknya dapat juara senang, tapi ketika anaknya sudah tak dapat apa-apa, tak bisa hafal Quran, tak baca Quran, menyalahkan Allah. Allah ini tak adil, padahal saya sering bersedekah. Tengok dulu doamu seberapa banyak. Coba cek, pulang ke rumah, pernahkah saya mendoakan anak saya? Dan berapa kali saya mendoakan anak saya? Jadi kalau kita pengen kaya, terus minta kaya sama Allah sudah berapa kali? Jangankan minta kaya, doa selesai sholat aja jarang. Gimana mau minta kaya? Kenapa bro? Kenapa kamu enggak doa selesai sholat? Allah Pak Ustadz, 2 tahun yang lalu saya minta mobil, sampai sekarang Allah tak ngasih katanya. Ngapain lagi doa Pak Ustadz? Ini kan yang sombong nih namanya. Sombong itu kan bitrul haq wa gamdul nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, kemudian meremehkan manusia. Berarti menolak kebenaran. Tidak ada yang tidak mungkin dalam doa itu. Kalau kita berdoa akan berubah takdir itu. Hari ini Bapak
yang mungkin tak punya anak. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah tinggal sampaikan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, karena Allah yang memiliki. Meskipun Allah tetapkan Nuruddin punya anak 2 laki-laki misalkan hari ini, tapi saya tetap berdoa di depan Ka'bah ketika umroh, ya Allah berikan saya anak cewek. Allah yang punya kuasa, Allah yang punya takdir. Tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin Allah rubah, hapus. Oh ini Nuruddin karena banyak doanya, ku bikin berubahlah, ya ku kasih anak. Tidak, ini tidak mungkin. Hari ini siapapun yang mungkin punya keinginan, punya hajat yang tidak dikabulkan oleh Allah, teruslah berdoa. Nabi Muhammad Pak, ketika perang Badar, bayangkan coba 300 melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Secara kasat mata, secara strategi peperangan kalah Nabi Muhammad Pak. Itu Allah sematkan dalam Al-Quran, Ali Imran 123, 124, 125, 126. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sesungguhnya aku tolong kalian semua di perang Badar. Bahkan nama perang Badar pun disepil sama Allah. Wa antum adillah. Dan pada saat itu kamu sedang lemah. Kamu tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Tapi apa yang terjadi Pak? Nabi Muhammad dari mulai tengah malam sampai subuh berdoa kepada Allah. Diangkat tangannya oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan aku pertolongan. Seorang Nabi Muhammad Pak, pengen pertolongan Allah dari jam 12 sampai subuh Pak. Sampai fajar terbit, sampai surbannya jatuh. Diambil oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Hasbuka ya Rasulullah. Enough ya Rasulullah. Enough. Cukup ya Rasulullah, kamu sudah capek, jangan berdoa lagi. Tidak Abu Bakar, sebelum Allah mengabulkan doaku, aku terus berdoa. Bayangkan Pak, manusia yang sempurna dijamin masuk surga masih berdoa. Terus kita, berapa banyak doa kita Pak? Jangan minta surga Firdaus, tapi doanya seminggu sekali, itu pun amin. Adapun juga doa, kadang doa tangannya ke bawah. Kalau kita doa tak ngangkat, bukan tak boleh. Ada orang berdoa Pak, sudahlah dia tak baca, cuma tinggal amin, tangannya ke bawah, ditaruh di paha. Kalau ada orang berdoa kepada Allah, tangannya ditaruh di paha, berarti kan seakan-akan dikasih, tak apa-apa ya Allah, tak dikasih pun tak apa-apa, kan begitu. Maka doa itu yang benar, menghadap ke Qiblat, angkat tangannya. Ya muddu ilaihi sama, ya muddu ilaihi, ya muddu yadaihi ila sama. Rasulullah itu ketika berdoa sampai nampak ketiaknya, karena Rasulullah pakainya kan baju koko, jadi tangannya tuh tangan koko sampai panjang, sampai lebar, sehingga nampak ketiak Rasulullah yang putih. Ketiak Rasulullah, bukan ketiak kita. Kalau ketiak kita hitam gara-gara Rexona. Jadi Rasulullah tuh sampai ngangkat tangan nampak keteknya. Bayangkan coba. Terus kita doa seperti apa? Kadang doa amin, amin. Padahal doa itu penting, kalau doa bersama-sama di tempat yasinan, tempat tahlil. Kenapa? Karena doa bisa merubah takdir. Begitu juga Nabi Adam, ketika diterima tobatnya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam saja berdoa, barulah diterima tobatnya oleh Allah SWT. Jadi kata Rasulullah dalam hadis qudsinya, Allah sampaikan, kalau ada orang hari ini dia minta sama Allah tak dikasih, tapi dia tetap sabar, dia tetap ridho kepada Allah. Minta anak tak dikasih anak, minta kekayaan, minta rumah, tetap tak dikasih rumah, tapi dia tetap ridho kepada Allah. Itulah pahala yang paling besar. Jadi sesungguhnya bapak-bapak hari ini, kalau minta sama Allah tak dikasih sama Allah, berarti Allah akan berikan pahala yang paling besar. Dengan catatan bapak sabar. Apa itu? Pahala ridho, pahala yang lebih besar daripada fisabilillah, pahala yang lebih besar daripada perang fisabilillah, pahala yang lebih besar daripada khatam Quran berkali-kali, pahala yang lebih besar daripada puasa setiap hari. Apa dia pahala? Ridho kepada Allah. Makanya Allah itu sampaikan dalam hadits qudsi, inni anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Apa kata Allah dilanjutkan kalimatnya di hadits qudsi? Malam yasbir, siapa yang tidak sabar an balai, dari ujianku, dari musibah yang kuberikan, walam, apa kata Rasulullah disampaikan kalimatnya, walam yaskur nakmai, dan tidak bersyukur dengan nikmatku, walam yardah biqadai, dan juga tidak ridho dengan keputusan takdirku, kata Allah, maka falyattahid rabban siwaya, silahkan kau cari Tuhan selain aku. Jadi orang Pak hari ini kalau tak dikabulkan hajatnya, berarti Allah berikan pahala yang lebih besar. Apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Maka yang kedua, tidak merubah kepada takdir kecuali
doa. Maka teruslah berdoa, karena doa kata Rasulullah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Dan yang terakhir kata Rasulullah, yang ketiga, la yaruddu la yazidu fil umri illal birrah. Tidak bertambah dalam umur kecuali kebaikan. Rasulullah menginginkan kita, Pak, kalau besok kita masih hidup bertambah umur, maka bertambah kebaikan. Hari ini Bapak masih dihidupkan, sementara orang lain hari ini sudah meninggal semua. Tengoklah Bapak di WhatsApp, berapa banyak yang memberikan kabar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tengok kawan kita, satu kantor sama kita, ponakan kita, orang tua kita, bahkan tetangga di samping kita meninggal. Tapi orang kadang nggak sadar, Pak. Kalau kita sudah banyak kawan-kawan kita yang sudah meninggal di WhatsApp itu, berarti sebentar lagi kita, Pak. Tapi kadang orang tak sadar, masih lama saya Pak Ustadz, masih lama saya, masih sehat Pak Ustadz, futsal masih kenceng Pak Ustadz, jalan-jalan kemana-mana masih bisa saya Pak Ustadz. Berarti saya masih lama mati? Tidak. Mati tidak nunggu sakit, mati tidak nunggu tua. Bayi aja yang tak punya kolesterol, ada bayi mati. Kenapa bayi mati? Kena kolesterol Pak Ustadz? Nggak ada Pak. Bayi umur 3 tahun mati, kenapa? Itu Pak Ustadz diabetes meletus. Mana ada kayak gitu? Mati bayi Pak, kenapa? Jantung koroner Pak Ustadz. Mana bisa jantung koroner bayi itu? Jadi mati tak nunggu ngatil. Artinya apa? Kata Rasulullah, la yazidu fil umri ilal birrah. Tidak bertambah dalam umurmu kecuali kebaikan. Jadi kalau kita masih dihidupkan oleh Allah, masih sehat hari ini, besok masih hidup, wajib bertambah kebaikannya. Jangan enteng. Kita dikasih bonus sama Allah, apalagi yang sudah lewat dari 60, 70, 80. Jangan biasa-biasa saja, Pak. Berarti itu sudah bonus. Bertambah umur harus bertambah kebaikan. Kalau ternyata kita besok meninggal, berhenti dari dosa, berhenti dari maksiat. Prinsip orang beriman itu cuma dua, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau bertambah umurnya, maka bertambah kebaikan. Kalau kita berhenti mati, tidak bertambah umur, berarti Allah menginginkan kita berhenti dari dosa, dari maksiat. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ketika bertambah umurnya, maka bertambah kebaikannya. Mudah-mudahan kajian subuh kali ini bisa memberikan manfaat dan ada perubahan nanti ketika pulang. Yang pertama tentang rizki, bahwa tidak semua rizki itu adalah halal, adalah rizki yang dianggap rizki dari Allah. Tidak semua yang kita dapatkan nikmat adalah rizki. Kalau itu dihasilkan dari haram, maka itu bukan rizki. Yang kedua, doa bisa merubah takdir. Jangan pesimis, jangan putus asa. Allah akan bisa mengabulkan doa kita untuk selanjutnya, apapun yang kita minta. Dan yang ketiga, bertambah umur kita, maka bertambah kebaikan. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah suruk, mari kita bersama berdoa, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah, dijaga dari orang jahat, dijaga dari fitnah. Yang hari ini sedang sakit, Allah sembuhkan. Yang hari ini sedang gundah gulana, gelisah, yang banyak hutang, terlilit masalah, Allah berikan solusi yang tidak terbatas.